Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Munazatur Rohama dengan NIM 254267320032. Saya adalah mahasiswa PPG Mata Pelajaran Fikih dalam jabatan 2025 di LPTK UIN Palangkaraya. Saya mengajar di MTS Negeri 3 Indramayu, Kecamatan Seliuk, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melakukan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN dengan model pembelajaran Problem Based Learning di kelas 7 dengan materi sholat berjamaah. Berikut praktik video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Rancang depan, gerak. Tegak, gerak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, bahagia, tetap semangat. Oke, terima kasih. Itu menandakan bahwasannya kalian mempunyai semangat yang tinggi ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan melihat kerapihan di dalam kelas terlebih dahulu. Karena salah satu kesiapan belajar adalah kelasnya harus rapi. Oke, saya lihat dari sudut kanan, aman? Oke, baris 2, oke. 3, bersih. 4, oke. Belajar berarti bisa dimulai. Untuk memulai kegiatan selanjutnya, agar kegiatan pembelajaran pagi hari ini mendapat keberkahan, saya meminta tolong kepada Ananda Gifar sebagai ketua kelas untuk membantu menyiapkan doa pagi hari. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada semua peserta didik untuk dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah
Terima kasih, silahkan duduk kembali. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang dipanggil namanya bilang hadir ya. Lilian Putri Jennifer, Hadira. Sri Rahayu, Hadira. terakhir Indis. Oke, alhamdulillah hari ini lengkap, semuanya berangkat. Untuk selanjutnya, sebelum masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kita ada kesepakatan pembelajaran di kelas. Ya, setuju nggak? Setuju. Supaya apa? Supaya nanti proses kegiatan pembelajaran fokus kepada belajar hari ini. Oke, kita sepakatin 3 ya. Pertama, tidak boleh ribut dan gaduh. Kedua, boleh kita mengemukakan pendapat asalkan sopan dan santun. Harus menggunakan kata-kata yang baik sebagai seorang murid atau peserta didik. Ketiga, berperilaku baik. Baik dari apanya? Sikapnya mungkin ya. Kemudian ucapannya. Oke, 3 ini harus disepakati bersama-sama. Setuju? Setuju. Oke, sekarang Ibu Ruhab punya permainan agar kalian lebih fokus lagi dalam proses pembelajaran. Ada yang tahu yang namanya permainan tepuk fokus? Tahu. Masa? Coba, sekarang Ibu Ruhab tes ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Ibu Ruha, sebelum memasuki materi selanjutnya tentang sholat berjamaah, Ibu Ruha mau mengecek dulu apakah masih ada yang mengingat pertemuan sebelumnya. Saya Bu, Oke, Satria, materi minggu lalu membahas tentang pengertian sholat berjamaah. pengertian sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah, Nak? Sholat berjamaah adalah sholat yang melibatkan 2 orang atau lebih sebagian satu kesatuan yang di dalamnya ada peran sebagai imam dan makmum. Oke, ada lagi? Saya Bu. Oke, Lilian. Minggu lalu juga membahas Hah? tentang hukum sholat berjamaah, Bu. Sholat Apa itu? Sholat berjamaah Hukumnya? hukumnya sunnah muakkad, Apa tuh sunnah muakkad? yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Dianjurkan untuk dilakukan. Ya. Benar, teman-teman? Oke, apa sih kaitannya dengan materi yang akan disampaikan di minggu sekarang ini? Kemarin sudah membahas pengertian, kemudian dalil atau sandaran Al-Qur'annya apa. Tadi Lilian mengatakan bahwasanya ada hukumnya ternyata, Bu. Oh, hukumnya apa? Ternyata sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan oleh setiap umat muslim yang sudah balik, terutama laki-laki, untuk berangkat ke masjid. Boleh di masjid sajakah atau boleh di rumah sholat berjamaah? Boleh di rumah. Apalagi? Di musola boleh? Boleh ya. Adakah di sini dari 20 siswa ini yang sholat fardunya full dari duhur, asar, maghrib, isya, subuh? Coba. Saya Bu. Alhamdulillah. Ya, Ya Bu, saya sudah sholat 5 waktu full dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi yang berjamaah hanya 2 Bu, zuhur sama maghrib aja. Oke, sudah bagus ya. Dari 20 siswa, ada 1 yang menyelamatkan kita di kelas ini yang bisa full sholatnya. Nggak apa-apa ya, itu menjadi bagian dari sholat berjamaah. Walaupun tadi jawabannya nggak full, itu sangat susah loh untuk kita menggerakkan hati dan menggerakkan badan, bangun, sholat berjamaah, ya, duhur sama maghrib. Ya, hari ini Ibu akan menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada 2 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kalian harus mampu mengidentifikasi tentang sholat berjamaah. Yang kedua tujuannya adalah kalian dapat mengetahui
tata cara bagaimana sholat berjamaah itu dengan yang baik. Bagaimana sih sholat berjamaah aturannya? Dari softnya laki-laki sama perempuan, kemudian ada soft laki-laki, imamnya laki-laki, jamaahnya ada laki-laki sama perempuan. Itu nanti akan kita bahas di materi pertemuan pada pagi hari ini. Baiklah, untuk memperdalam materi hari ini, tapi sebelumnya Ibu akan menampilkan video pemantik pembelajaran. Ini ada kisah yang sangat menarik ya. Kisah tentang 3 sahabat yang cerdik, cerdas, dan usil. Ya, kita lihat. Memangnya di buku pelajaran ada yang lucu ya? Gak tahu tuh. Saya tahu Tiwi sih sama juga. Kamu gimana sih? Ayo kita ke sak depan, Pak. Perhatikan, Banyak bapak. amati apa yang terjadi di video ini. Tapi di depan kayaknya masih muat deh. Di sini aja deh, lebih asik. Allahu Akbar. Akbar. Samiallahu liman hamidah. Aku lagi sholat. Hah? Hihihi. Oke, videonya menarik kan? Iya. Yang menarik yang bagian mana? Yang bikin ketawa ya. Coba dari video ini, adakah yang mau ngasih tanggapan atau pendapat tentang video yang tadi? Video pemantik tadi. Bu, Oke? Apa nak? sering berkumandang ada salah satu anak yang mengajak teman-temannya untuk ke masjid melaksanakan sholat asar berjamaah. Oke, jadi di situ ada salah satu teman yang mengajak untuk sholat berjamaah bersama. Ada lagi? Oke. Ketika mau sholat berjamaah, Toto dan Syamil mengambil barisan baru, padahal di depannya masih ada 2 barisan yang kosong. Dan Dodo langsung masuk barisan sholat berjamaah tanpa berwudu. Oke, jadi tiba-tiba si Dodo ini nyelonong ke depan ya. Padahal dia nggak melakukan yang namanya wudhu. Kira-kira sah apa enggak di situ? Enggak sah. Oke, untuk memperdalam materi kita pada pagi hari ini, tadi ini kan baru pendahuluan awal ya tentang kisah 3 sahabat. Nah, maka untuk lebih dalam lagi kita menyelami materi tentang sholat berjamaah, kita lihat video materi tentang sholat berjamaah. Datang bersama setelah sholat merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh ditinggalkan. Meskipun dalam keadaan sakit, Perhatikan, perintah sholat catat apa yang telah kalian dapat dari video ini. Dikerjakan secara sendiri-sendiri atau menghargai, bisa juga dikerjakan secara bersama atau berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk memperbanyak sholat berjamaah. Kemudian, apa sebenarnya keutamaan dari sholat berjamaah dan bagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku agar sholat berjamaah tersebut merupakan yang maksimal? Simak-simaknya di sini. Sesungguhnya dia bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Dari riwayat Ibnu Majah. Di sisi lain, sholat berjamaah dapat membawa rasa persatuan dan kesatuan umat Islam. Dalam berjamaah yang dibimbing oleh sholat imam dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, menghadap kiblat yang sama, dan tentu mengajak hanya kepada Allah SWT, maka akan menciptakan rasa persaudaraan dan hati setiap jamaah. Yang keempat, makmum mengikuti gerakan imam, namun tidak boleh mendahulunya. Terakhir, berzikir dan berdoa setelah selesai sholat. Itulah tadi keutamaan dan beberapa ketentuan dari sholat berjamaah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah menyimak video tentang pemahaman sholat berjamaah secara mendalam ya.
Kira-kira setelah menonton, adakah yang mau menanggapi hasil dari pengamatan video tadi? Agnia? Sholat berjamaah dilakukan setidaknya 2 orang atau lebih, pahalanya juga dilipatkan 27 derajat, Bu. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa hukumnya fardu kifayah atau wajib bagi setiap muslim. Bila sering sholat berjamaah, maka akan dijauhkan dari api neraka. Sholat berjamaah juga dapat mempererat tali persaudaraan antar umat muslim, Bu. Oke, beri aplaus kepada Agnia. Catatannya sangat lengkap. Masih ada lagi yang mau menanggapi terkait video tadi? Ya, Bu. Oke? Syarat menjadi imam pertama Silahkan. harus mematuhi syarat dan rukunnya. Sholat serta hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Kedua, fasih dalam membaca Al-Quran. Ketiga, paling luas wawasan agamanya. Keempat, berakal sehat. Kelima, balik atau dewasa. Keenam, berdiri paling depan. Ketujuh, seorang laki-laki atau boleh perempuan jika makmumnya perempuan. 8, tidak sedang makmum kepada orang lain. Oke, jadi tidak ada imam atau kalau imamnya perempuan maka makmumnya juga harus perempuan. Tapi sebaliknya, kalau imamnya laki-laki boleh laki-laki atau perempuan. Oke, untuk memperdalam materi sholat berjamaah pada pagi hari ini, Ibu minta kalian berhitung 1 sampai 4. Nanti berkumpul pada nomor masing-masing. Dimulai dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Oke, sekarang kalian boleh gabung ke kelompoknya sesuai dengan nomor tanpa berisik, langsung cepat. Oke, ini sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, jadi nanti Ibu Ruha akan membagikan yang namanya lembar kerja kelompok. Dibagikan satu-satu. Lembar kerja ini nanti kalian akan mengisi. Diisi apa, Bu? Nanti diisi pertanyaan yang akan kalian dapat pada saat permainan mengambil dengan monopoli, ya. Jadi nanti masing-masing dari kelompok, misalkan kelompok 1, Yusuf maju ke depan untuk memainkan monopoli dan mengambil pertanyaan yang didapat. Kemudian dijawab di lembar kerja kelompok. Paham? Ada yang tanyakan nggak? Nggak ada. Oke, Ibu Ruha bagikan dari kelompok 1 mana? Yusuf perwakilan kelompok 1. Kelompok 2. Ini? Yusuf. Kelompok 3. Kelompok terakhir 4. Oke. Semua kelompok sudah mendapatkan lembar kerja kelompok. Tapi masih bingung, mau diisi apa lembar kerja kelompok tersebut, benar? Nah. Karena belum dibagikan atau belum mendapatkan permasalahannya. Nah, hari ini Ibu Ruha akan memainkan dan teman-teman memainkan alat peraga yang namanya monopoli, ya. Monopoli ini nanti masing-masing kelompok perwakilan 1 orang maju ke depan, kemudian memainkan dadunya. Dan mengambil nanti di sini ada warna yang akan kalian tuju untuk mendapatkan pertanyaan terkait permasalahan sholat berjamaah. Paham? Paham. Oke, dimulai dari kelompok 1 dulu. Eca. Oke. Eca perwakilan kelompok 1. Cara memainkannya udah tahu ya. Ini Ibu Ruha taruh di start. Kamu lempar dadunya. Kemudian nanti melaju kemana dadu tersebut? Angka berapa, Cak? 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Ambil warna pink. Nanti materi ini silahkan didiskusikan dengan kelompok 1. Ya, oke. Kelompok finish terakhir kelompok 4. Ayo 1 orang lagi. Yang sudah dapat langsung diskusi, langsung menjawab pertanyaan yang menjadi permasalahan di sholat berjamaah. Silakan.
2. Oke, 2 berarti ambil yang warna biru. Dilihat dulu, Nia. Ada berapa pertanyaan, Nok? Ada 2 pertanyaan. Silahkan diskusikan langsung dengan kelompok 4. Oke, semuanya sudah dapat kartu monopoli yang tadi dimainkan? Sudah, ya. Masing-masing mendapatkan permasalahan yang berbeda. Jadi, nggak ada tuh kata kelompok 1 sama dengan kelompok 2 permasalahannya. Silahkan kalian cari dengan referensi buku yang kalian punya dan yang ada di atas meja. Diskusikan kelompoknya, siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, maka akan Ibu catat. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Sudah ada. Sebelum mulai berperang menjawab permasalahan? Tidak ada? Oke, silahkan mulai. Ibu sambil menilai ya, siapa aja yang Oke, ada yang perlu dibantu? Sudah paham dengan permasalahan yang didapat? Sudah, Bu. Pertanyaannya sudah mengerti ya? Sudah. Oke, silakan dilanjutkan. 3 sepertinya sudah mau selesai nih ya. Berarti ada kesulitan apa enggak nih? Tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Nanti tinggal dibagi siapa yang maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya? Sudah? Sudah. Oke, silahkan dilanjut ya. Oke, udah selesai semuanya hasil diskusinya? Sudah. Sekarang saya minta dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari berdiskusi tadi. Kami dapat 2 pertanyaan. Tuliskan dengan rinci syarat imam dan makmum. Syarat-syarat sahnya imam adalah Islam, tidak hilang akalnya atau gila, mumayyiz atau anak yang sudah mampu membedakan 2 hal yang bertolak belakang seperti baik buruk. Jika terdapat makmum laki-laki, maka imam harus berjenis laki-laki. Tidak berhadas kecil maupun besar. Memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukun sholat. Pada waktu menjadi imam, ia tidak paham posisi sebagai makmum. Syarat sahnya makmum: berniat menjadi makmum, Islam, tidak hilang akalnya karena gila atau sebab lain. Mumayyiz, sahnya berjamaah dilihat berdasarkan mazhab yang dianut makmumnya. Makmum tidak meyakini bahwa imam yang dipilih sedang dalam keadaan melakukan sholat qadla. Posisi makmum tidak lebih maju dibanding imamnya. Pertanyaan yang kedua, tuliskan keutamaan salat berjamaah dibanding salat sendiri. 1. Pahala lebih besar, menumbuhkan persaudaraan ukhuwah Islamiyah, melatih disiplin dan ketaatan, menumbuhkan sikap demokratis dan gotong royong, menghadirkan syiar Islam, mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari tepuk tangan. Oke. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, adakah dari kalian yang menanggapi hasil diskusi pada pagi hari ini? Oke? Syarat menjadi imam itu harus laki-laki bagi makmum laki-laki, berakal, baligh, mampu membaca Al-Fatihah dengan benar, dan tidak lagi berhadas. Sedangkan syarat menjadi makmum diantaranya adalah niat mengikuti imam, mengetahui gerakan imam, dan tidak mendahului imam dalam gerakan sholat, agar sholat berjamaah menjadi sah dan sesuai tuntunan syariat Islam, Bu. Oke ya. Hasil diskusi pada pagi hari ini adalah poinnya
kita kalau sholat berjamaah tidak boleh mendahului gerakan seorang imam. Kalau gerakannya lebih dulu makmum, maka sholatnya dinyatakan tidak sah. Kalau tidak sah berarti mengulang kembali. Oke, siapa? Vika. Oke, Ibu kasih A+ untuk kelompok 3. Karena sudah menanggapi kegiatan hari ini, Ibu kasih reward 1 box pulpen, ya. Untuk selanjutnya ada lagi yang mau menambahkan, ya? Hal-hal yang membatalkan sholat berjamaah diantaranya imam batal sholatnya, makmum mendahului imam dengan sengaja, atau makmum keluar dari niat berjamaah. Posisi imam berada di depan, makmum laki-laki di belakang imam, dan bila hanya seorang makmum laki-laki berdiri sejajar di samping kanan imam. Oke. Berarti apa yang ditanggapi oleh kelompok 2 pernah nggak dialami oleh kita sehari-hari atau dilihat ketika berjamaah? Pernah? Kalau kalian nih dengan Besti, ya. Besti kan biasanya berdua nih. Satunya menjadi imam, satunya menjadi makmum. Maka posisi Besti ini sebelah kiri apa kanan? Kanan. Nggak boleh kalau makmumnya satu, maka berdirinya harus sebelah kanan. Kalau sebelah kiri, itu tidak masuk kepada kategori sholat berjamaah dengan baik. Oke, kelompok 2, berikan A+. Karena sudah menanggapi dari kelompok lain, Ibu kasih 1 buah teh botol. Yang lainnya pengen? Oke, Ibu kasih lagi biar enggak. Oke, kelompok 4, 1 buah teh botol. Minta tolong kasih. Untuk pertemuan kali ini, Ibu dapat menyimpulkan untuk diskusinya sangat baik dan sangat antusias sekali. Baik dari peserta 1, 2, 3, sampai 4. Dan materi yang dapat Ibu simpulkan adalah bahwasanya ketika kita sholat berjamaah, ada hal-hal yang bisa membatalkan sholat berjamaah. Salah satu batalnya sholat berjamaah adalah apa? Keluarnya hadas kecil atau hadas besar. Ketika melaksanakan sholat, imamnya berhadas, maka mundur ke belakang digantikan oleh makmum yang paling dekat dengan imam. Ya. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang syarat menjadi imam dan makmum. Syarat menjadi imam harus balik, kemudian harus mengerti, dan orang yang agamanya lebih kuat atau orang yang pemahamannya lebih banyak. Tentang apa? Tentang sholat berjamaah atau tentang fikih keseluruhannya, ya. Kemudian pertanyaan akalnya tidak hilang alias bukan orang gila. Gimana caranya orang gila bisa menjadi seorang imam kepada orang yang sehat? Kebalik ya? Nah, nggak ada, ya. Oke, ada lagi? Itu ya, cukup kesimpulan dari pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dan kalian ungkapkan tentang masalah yang dihadapi sehari-hari menjadi manfaat untuk ke depan kita lebih baik lagi. Janji mau sholat berjamaah sekarang? Janji. Pahalanya berapa, Je? 27 derajat. Barang siapa yang mendahulukan sholat berjamaah, maka ditolak sama api neraka. Mau dicelup nih, ya, dicelup ke api neraka, ternyata nggak bisa mental gara-gara sholat jamaahnya rajin, ya. Hari ini belum rajin, besok bisa rajin, besoknya lagi belum rajin, masih ada hari-hari kemudian, ya. Mudah-mudahan dikasih umur panjang sama Allah dan kita memperbaiki diri dalam mempersiapkan kematian. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan lembar evaluasi untuk kalian isi, ya. Setiap anak nanti dikasihkan lembar evaluasi satu-satu, nanti diisi ada beberapa pertanyaan.
Silahkan, di situ ada beberapa pertanyaan, dijawab dengan sungguh-sungguh dengan apa adanya yang terjadi pada saat pembelajaran. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ibu akan mengambil kembali lembar evaluasi tersebut. Oke, terima kasih. Evaluasi ini bakal menjadi pegangan untuk Ibu Ruha ke depannya ketika mengajar kembali di kelas ini. Kita sudah lalui dari awal kita pembelajaran sampai dengan hari ini. Ibu akan membagikan lembar refleksi kepada tiap siswa. Nanti mohon diisi. Sudah dapat lembar refleksi semua? Oh, ketinggalan ya? Oke. Berapa anak? 2. Kelompok sana udah? Silakan kalian cermati dan isi dengan baik. Sudah? Oke. Oke, terima kasih untuk lembar refleksinya. Nanti Ibu akan memilah dan membaca apa isi dari refleksi pertemuan pada pagi hari ini. Dan menjadi umpan balik untuk nantinya Ibu Ruha ketika mengajar di kelas ini lagi. Apakah metode pembelajarannya sudah menyenangkan ataukah malah sebaliknya membosankan? Ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah materi yang sangat penting, yaitu tentang hikmah menjalankan sholat berjamaah. Jangan dikira sholat berjamaah itu nggak ada hikmahnya. Nanti pertemuan selanjutnya ya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucap hamdal. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang menyinggung baik disengaja ataupun tidak disengaja. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan ya.